Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Alfaiz di channel yang berbahagia ini ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, kali ini di kesempatan ini ya, setelah melakukan operasi laser ini, saya akan membahas tentang, urus saja ke belakang. Maaf ya. Ya. Saya akan membahas tentang bagaimana proyeksi saya akan bisnis ledging di kedepannya ya. Oke sahabat-sahabat sekalian yang entah itu produsen ledging, pengepul ya, atau memproduksi ledging ya bawah, ataupun yang jualan ledging ya, seller ataupun dropship ledging ya. Sekarang saya akan kasih gambaran bahwa sebentar lagi ya, dalam proyeksi saya ini bisnis ledging ini atau UKM ledging ini akan mengalami kebangkrutan ya. Dasar analisisnya apa? Kita akan lihat ya. Satu tahun yang lalu itu harga bahan itu, antara kita ngambil di distributor bahan itu antara 56 sampai 58 ya. Dan perlu Anda tahu bahwa proses ledging itu kan kita ambil bahan dan kita ngejual ke penjahit ya. Di penjahit itu ambilannya antara 61 ya sampai 60, 61, 62 itu paling tinggi. Nah, dalam beberapa bulan ini harga bahan itu naik ya, gope 1000. Dan yang cukup fantastisnya itu, sepanjang saya mengetahui bisnis dunia ledging itu, baru hari ini naik itu sekitar ya 2000 ya, naiknya hampir 2000. Itu kenaikan terbesar sepanjang 10 tahun atau 11 tahun yang saya ketahui dalam dunia bisnis ledging ini. Angka 2000 itu cukup dan sangat besar bagi bisnis ledging ini, karena sistem bisnis ledging ini kan pengepul atau itu menjual bahan ke penjahit. Itu penjahit biasanya ngambil kan 61 ya, 62. Nah, kemarin aja ya di harga 61 aja kita ngambil, otomatis kita naikin 2 sampai 3000. Artinya kita ngasih ke orang tuh antara 63 sampai 66. Nah, kalau udah naik 2000, rata-rata mereka akan ngambil di harga 67, 68 ya, 68.000 maksudnya per kilo. Dan apakah ini bisa bertahan? Tentu pengepul bisa saja ya, kalau kalau penjahit ini nggak ngerti hitung-hitungannya. Nanti yang akan menjadi kasihan adalah penjahit-penjahit ledging ya, yang kita tahu bahwa penjahit ledging itu nggak ada yang kaya kalau menurut saya. Ya, menurut saya yang pengepul yang kaya selama ini ya, karena yang bisa menekan harga itu adalah pengepul. Jadi kalau mereka memang harus untuk sekedar bekerja dan megang uang, padahal itu hitungannya adalah rugi, ini yang terbiasa terjadi sekarang ya, yang selama ini, sehingga penjahit itu jarang yang bisa untuk maju atau bisa mendapatkan uang, karena sistemnya trade, dia beli dari pengepul bahan dan dia jual lagi ya. Tebal tipisnya itu akan mempengaruhi, dan kerugian itu juga udah jelas ya kalau hitungannya nggak masuk. Nah, kalau angkatannya 67 ya untuk para penjahit, tentu penjahit akan sangat keberatan, dan kalau dalam hitung-hitungan saya itu akan sangat rugi ya, mereka ya akan sangat rugi ya. Sedangkan kalau di level yang mempengaruhi itu di level produksi nanti ya. Kalau di level penjual itu memang nggak akan pengaruhi, karena mereka akan jual harga normal ya, mereka akan ngambil untung dari penjahit. Itu yang terjadi seperti itu, saudara. Jadi kalau mereka bisa mempertahankan harga, artinya mereka menekan cost di penjahit. Nah, sedangkan penjahit ini akan babak belur ya. Sekarang aja kan biaya upah daripada jahitan itu ya, itu sekitar 30 ribuan ya per kodi. Artinya kurang lebih Anda bisa hitung ya, dibagi 20 berapa ya, 1.500 satu piece ledging untuk jahitan ya. Itu kalau 30.000 ya. Kalau
Kalau dengan diasumsi bahan naik lagi, tentu memakai sistem trade bukannya sistem ngasih bahan, ya apa namanya sistem potongan, tentu penjahit akan pada bangkrut atau akan berkurang. Nah, ini udah mulai terjadi ya, dan proyeksi saya lagi apabila naik lagi dalam 2-3 kali lagi sehingga itu bisa tembus di atas 70.000, maka bisnis leasing ini dipastikan akan bangkrut. Dalam bangkrutnya dalam sisi apa? Dalam sisi para penjahit ini nggak mau jahit lagi karena mereka tidak diuntungkan dalam proses produksi ini. Oke sahabat-sahabat sekalian, bahwa bisnis itu memang akan selalu berubah ya, dan saya udah mengalami turbulent bisnis itu dari sejak 2022 ya, semenjak saya tamat kuliah dari Shahid University ya. Dan itu hal yang biasa dalam bisnis. Kita akan selalu menghadapi perubahan-perubahan yang bisa saja di luar kendali kita ataupun yang berada di luar kekuasaan kita. Penting bahwa ketika bisnis kita merosot ya atau jatuh ya, maka inovasi-inovasi ataupun penghematan-penghematan atau kos-kos yang paling penting itu harus kita terus pelajari ya. Karena apabila kita salah langkah dalam proses untuk perubahan ini, maka kebangkrutanlah akan terjadi. Dunia sekarang ini nggak sesederhana dunia dulu ya. Digital ini banyak mempengaruhi dan mengalami disrupt ya, banyak mengalami gangguan ataupun perubahan-perubahan yang tidak disadari oleh bisnis konvensional atau orang-orang berpikir konvensional. Mudah-mudahan ya jiwa inovasi selalu diberikan kepada kita dan kita bisa melewati setiap badai di dalam hidup kita. Dan badai itu harapan kita ya tentu akan selalu menguatkan perjalanan hidup kita. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.